Mas membahas tentang Sengkarut bantuan mahasiswa Jakarta melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Nah, kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kita sudah ada beberapa yang bergabung. Yang pertama ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iqbal. Kita berterima kasih tentunya kepada Bapak Gubernur yang punya niat baik terhadap pendidikan ini. Seharusnya niat baik ini ditiru oleh semua kepala daerah agar orang-orang miskin itu dapat dioper menjadi menikmati pendidikan tinggi. Maka itu Sengkarut ini tentu perlu diproses secara hukum, perlu diproses secara baik-baik, di mana letak Sengkarutnya itu. Maka Pak Gubernur, Sengkarut ini segera diulang lagi, reka ulang lagi. Jakarta punya sistem pemerintahan yang sangat rapi dan bagus. Maka itu harapan kami masyarakat di Indonesia, saya terutama dari Jambi, Sengkarut seperti ini jangan ditiru oleh daerah-daerah lain. Sebenarnya Pak Iqbal, beasiswa ini kalau kami Jambi menyebutkan beasiswa, ada juga per kabupaten, per provinsi ada, tetapi itu tidak muncul ke permukaan. Sengkarut itu ada tapi sangat kecil kan. Maka harapan kita, pemimpin yang niatnya baik, tataran di bawahnya supaya melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya agar hak-hak fakir miskin itu terpenuhi. Maka apabila Anda melakukan fakir miskin dengan tidak adil, maka Allah akan menghukum Anda. Itu pesan saya Pak Iqbal. Terima kasih Metro. Baik. Sadarkan diri kita ini adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah orang untuk orang fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, terima kasih. Sepertinya sebentar lagi mau berulang tahun Ramadan nih. Ternyata di Jambi juga ada beasiswa di sana, namun dengan mekanisme yang berbeda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan dari DKI Jakarta nih, Pak Sugianto. Pak Sugianto, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Sugianto. Volume TV-nya boleh dikecilkan saja, Bapak bisa mendengar dari telepon saja. Silakan, Pak. Oh ya. Baik. Ya, saya mau memberikan tanggapan aja. Ya. Tentang Sengkarut. Tentang Sengkarut ini Sengkarut mungkin di mana-mana juga di sekarang ini kalau Sengkarut pasti. Sebenarnya kemarin itu kan habis hajatan besar. Itu semuanya di Sengkarut itu termasuk bantuan mahasiswa ini. Saya juga ada saudara sebenarnya dia akan stres juga kalau sampai nggak dapat lagi gitu. Oke, saudaranya Pak Sugianto ini maksudnya penerima KJMU terus tiba-tiba tidak terdaftar begitu sebagai penerima atau gimana Pak? Belum sih, saya masih terdaftar, masih terdaftar. Tapi dia panik kalau ini sampai nanti nggak dapat lagi gitu loh. Jadi di mana orang tuanya nggak mampu. Oke. Jadi sempat panik pada saat mendengar itu ya. Jadi harapannya apa Pak? Sebagai penerima KJMU saudara Bapak ini? Bagaimana? Harapan saudara Bapak sebagai penerima KJMU ini apa? Harapannya supaya mendapatkan soalnya kami ini kan memang itu kan yang diandalkan kan dari bantuan itu dari DKI. So sampai nggak dapat dan mereka agak susah. Kemarin saya lihat aja juga agak bagaimana ya, kasihan gitu melihatnya gitu kayak orang mau stres. Sebenarnya kita besarkan hatinya sudah sampai nanti kenapa gitu. Oke, kalau boleh tahu orang tuanya bekerja sebagai apa Pak? Orang tuanya udah pensiun, nggak kerja itu dia juga nggak kerja juga. Oke, baik. Jadi memang sudah dipastikan layak untuk menerima KJMU ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Oke, Pak Sugianto, terima kasih sudah kami tangkap poinnya Pak Sugianto. Kemudian ada dari Pak Rusli di Makassar. Selamat pagi Pak Rusli. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, hujan ini di Makassar ya. Iya, silakan Pak Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hujannya tidak masuk di mikrofon yang akan membuat sembrautnya ini saya berkomunikasi. Silakan Pak.
Ya, jadi intinya Sengkarut ini tentang bantuan mahasiswa terbukti bahwasannya pemerintah tidak peduli pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya tentu dalam hal ini yang tidak mampu, ya bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, kemudian kita tarik ke belakang, ya mungkin dulu Pak Anies tidak ada masalah. Ya ini termasuk boleh dikatakan ya mungkin dipolitisir dengan pejabat sekarang yang membatasi atau sama sekali tidak memberikan lagi bantuan ini. Seperti itu. Dan saya mau katakan apa yang tidak kalau istilahnya Sengkarut ini pemberian bantuan di mana-mana semlau. Jadi ini bisa saja pengalian daripada kesemrautan beras yang selama ini langka dan mahal. Ya, maaf saya keluar sedikit. Kenapa pemerintahan sampai sekarang juga memang pemerintah sekarang semrau. Yang boleh kita katakan yang namanya beras kita dikatakan lumung beras bisa surplus. Tapi nyatanya sekarang di mana? Baik. Kesemrautan otoritas di sini adalah pemerintah. Ada salah di sini. Yang kita mau cari bagaimana mengurai kesemrautan ini. Tapi saya tahu, saya paham orang-orang yang ada di Jakarta itu intelektual. Mungkin tahu dan saya pastikan tahu permasalahan. Cuma tidak mau cari jalan lain. Tapi jalan keluar yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli. Baik, soal pangan dan pendidikan sama-sama penting, jadi seharusnya memang harus dilaksanakan amanah tersebut. Kita ke Pak Samhadi di Situbondo, Jawa Timur. Pak Samhadi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, ini sama-sama juga katanya Pak Rusdi tadi. Iya, saya ikut juga untuk mendukung sama-sama itu. Soalnya di Situbondo nggak ada seperti bantuan kayak itu. Beasiswa tidak ada Pak? Pak Samhadi, ada beasiswa tidak di sana Pak? Ya ada, tapi ya termasuk saya nggak dapat apa-apa deh Pak. Oke, Bapak menempuh pendidikan begitu, tapi tidak mampu sehingga berharap ada program seperti ini begitu? Iya. Soalnya saya benar Pak, saya tidak mampu. Tapi saya mulai tahu nggak dapat apa-apa, nggak dapat bantuan apa-apa itu. Dapat PKH sekarang udah nggak ada Pak, udah nggak keluar lagi Pak. Oke, jadi harapan Bapak apa? Ini kan fokusnya pada soal pendidikan Pak. Apa harapan Bapak sama di soal bantuan pendidikan ini? Ya, untuk harapan saya ya pokok harapan saya ya harus ditangani nggak gimana rakyat kecil gimana gitu, yang nggak dapat harus dapat gitu Pak. Oke, baik, tepat sasaran ya intinya. Terima kasih Pak Samhadi bergabung dari Situbondo, Jawa Timur. Jadi ada beberapa yang suara hati nih. Ada yang dari luar daerah tuh, dari kacamata mereka, ada yang misalnya sudah ada beasiswa di Jambi, tapi ada yang belum mendapatnya. Dan artinya nih seharusnya menjadi sorotan seperti ini harus menjadi kecontohan ya. Menurut saya itu. Saya kira DKI yang memiliki APBD salah satu yang tertinggi pertama di Indonesia, sekitar 81 triliun, ini harusnya menjadi contoh ya. Menjadi contoh kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya. Dalam hal ini terhadap keluarga tidak mampu. Ya, jadi mereka yang tidak mampu betul-betul harus harus diwongke, harus dijamin kehidupannya, harus dijamin pendidikannya. Karena kalau kita lihat dari pasal 34 itu jelas fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Ini jelas konstitusi kita. Jadi kita tidak boleh ada pengabaian terhadap hak-hak fakir miskin. Nah, oleh karena itu KJM ini menurut saya luar biasa ya, secara filosofis, kemudian juga secara
manfaatnya ya, manfaatnya ini kan bisa melangsungkan pendidikan keluarga yang tidak mampu. Nah, kan ya harusnya melihat bahwa KJMU ini adalah investasi bagi Pemda sendiri. Karena ketika mereka sarjana, mereka berprestasi, mereka akan kembali membangun daerahnya, dan membangun DKI Jakarta. Jadi harus memandang ke depan, saya kira seperti itu. Di samping memang yang paling penting adalah bagaimana konstitusi kita itu harus tegakkan dalam program Pemprov DKI, termasuk diantaranya adalah program KJMU ini. Nah, tetapi yang paling penting memang dari awal seharusnya, saya yakin ini ada verifikasi berjenjang ketika awal-awal ya, mulai dari tingkat RT, ya, kemudian RW sampai kelurahan, sampai kemudian di-upload di akun KJMU, mereka ini mengusulkan untuk mendapatkan bantuan. Ini ada proses verifikasi. Tapi kenapa di belakang hari kemudian muncul suara-suara banyak yang mereka yang mampu kemudian menerima bantuan dari pemerintah untuk pendidikan tinggi. Nah, ini menurut saya harus dikoreksi ya. Di mana sih masalahnya? Seperti apa aparatur itu bekerja? Jadi ke depan tidak boleh lagi ada kecolongan seperti ini. Gitu. Ada kasus-kasus seperti ini menjadi kemudian kegaduhan yang tidak perlu ya. Jadi sebagai pemilik APBD tertinggi di Indonesia 61 triliun, pemerintah DKI harus betul-betul memberikan contoh bagaimana tata kelola pemerintahan, termasuk adalah tata kelola pemberian bantuan sosial untuk pendidikan. Jadi jangan sampai kemudian terjadi sengkarut seperti yang tidak perlu. Jadi seharusnya bahkan ke depan menurut saya penerima KJMU ini harus lebih luas lagi ya, luas dan arti betul-betul dicari lagi, diverifikasi lagi. Masih adakah keluarga yang tidak mampu tidak menerima KJMU? Jadi itu yang paling penting. Jadi hak hidup, hak pendidikan itu harus dijamin oleh negara. Untuk memastikan itu adalah salah satunya dengan komitmen menurunkan entah itu tugas atau sistem yang memungkinkan verifikasi itu terus berlangsung dan diupdate dan bisa dikinikan. Betul saja. Kan sebenarnya kalau kita lihat dari desil-desil itu kan jelas indikator-indikatornya ya. Desil 1 sangat miskin, nah itu ada indikatornya itu sangat miskin apanya misalnya tidak misalnya lantainya misalnya atau apanya dindingnya dan sebagainya ya, pendapatannya bisa tidak ada dan sebagainya gitu kan. Sangat miskin hampir dibersihkan tan miskin. Ini kan sudah ditetapkan indikator-indikatornya. Jadi saya kira aparatur tidak susah masalah tinggal tinggal bekerja saja menurut saya memverifikasi. Cuma masalahnya ini kan dalam budaya Indonesia saya kira di hampir seluruh birokrasi pemerintah ini kan ada istilahnya middleman ya. Ada istilah hotel gitu loh yang pernah dikoreksi oleh Pak Anies Baswedan ya. Hotel saya kira juga harus betul-betul ditipis ya. Tetapi kan kita tidak hanya bicara hotel, mesti ada penelusuran lebih jauh. Benar nggak penerima KJMU ini misalnya beberapa di antaranya karena modal, artinya sehingga kemudian tidak tepat sasaran bantuan itu yang harus untuk orang miskin, untuk orang yang sangat miskin, rentan miskin, juga ambil miskin. Tapi kemudian yang menerima adalah orang yang kuota mampu dari desil 5 sampai 10. Jadi desil 1 sampai 4 ini masuk kategori tidak mampu, desil 5 sampai 10 kategori yang mampu. Nah ini kan kalau kita lihat dari Pak Gubernur ini kan ternyata yang desil 5 sampai 10 ini menerima juga KJMU, oleh karena itu dihentikan sementara. Tapi kemudian ketika rame-rame ini dibalikin lagi. Ini kan kinerja yang menurut saya tata kelola yang tidak patut ya. Harusnya betul-betul pemerintah DKI itu prudent gitu loh. Ketika mengubah kebijakan, ketika mengoreksi kebijakan harus betul-betul akurat datanya. Tidak hanya sekedar di atas kertas menyandingkan antara data DTKS kemudian dengan data Reksosek gitu loh. Oke, nah soal orang dalam negeri tadi kita akan bahas karena salah satunya bisa mengikis tadi kalau istilah Mas Ade, orang dalam tersebut ada dengan transparansi. Kalau semuanya transparan kan bisa dilihat, semua bisa mengawasi. Nanti kita akan mulai, namun kami harus sudah terlebih dahulu kita pelajari editorial media Indonesia. Dari prinsip good governance ya, itu kan ada 3 ya, setidaknya ada 3. Pertama adalah akuntabilitas. Jadi KJMU ini harus betul-betul akuntabel. Kemudian yang kedua harus transparan prosesnya. Kemudian yang ketiga partisipasi. Nah dalam hal partisipasi seharusnya Pemda membuka partisipasi publik untuk sama-sama melakukan kontrol terhadap KJMU.
Adakah penerima KJMU ini yang tidak tepat sasaran? Misalnya tetangganya, misalnya atau siapa yang dia tahu, dia orang mampu misalnya, dia punya motor misalnya kayak gitu dan sebagainya gitu yang dikhawatirkan karena order tadi ya. Jadi menurut saya kan bagaimanapun juga APBD ini kan harus tepat sasaran. APBD ini kan jangan bocor kemana-mana. Oleh karena itu partisipasi publik dalam konteks juga governance ini harus betul-betul dibuka seluas-luas ya sehingga sama-sama melakukan kontrol. Nah ini kan juga memudahkan kerja dari aparat pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini Pemda DKI tidak hanya semata-mata mengandalkan aparaturnya, yang mungkin ada yang malas juga itu melakukan verifikasi. Nah dengan membuka kepada masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap para penerima KJMU, ini kan juga meringankan kerja pemerintah. Jadi harus dibuka saluran itu dan juga harus di-encourage ya, encourage saja. Termasuk misalnya Mas, ada tetangganya yang memang benar-benar tidak mampu, misalnya itu juga harus dibantu ya. Betul. Jadi sama-sama saya kira masyarakat juga kalau misalnya ada tetangga yang tidak mampu ya, tapi dia anaknya ini, keluarganya ini ingin sekali anaknya kuliah gitu, itu harus dibantu. Nah tetangganya ini yang tahu prosesnya bagaimana menyampaikan informasi kepada Pemda DKI harus diberikan saluran juga, itu harus tanggapi. Kemudian diperintahkan kepada RT RW untuk mengecek betul laporan ini ada keluarga yang tidak mampu, anaknya belum kuliah seperti itu. Ya. Nah jadi sama-sama, jadi sama-sama mengoreksi yang memang tidak mampu kemudian menerima ternyata ada juga yang tertinggal gitu. Jadi tidak boleh dalam proses kita sama-sama bernegara ini tidak boleh ada yang tertinggal. Gitu. Oke. Jadi akuntabilitas itu ternyata juga bisa dipenuhi dengan partisipasi publik ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Kita harapkan ini sistem KJMU tidak ada lagi orang yang terjadi kalau misalnya sinkronisasi data ya sesegera mungkin dilakukan dan dilakukannya juga sesuai gitu. Artinya yang memang berhak menerima yang menerima, tapi yang jangan sampai tiba-tiba putus gitu ya. Kayaknya kan ini soal masa depan. Dan saling penting adalah mesti ada informasi sebelumnya diworo-woro lah kalau misalnya mau melakukan verifikasi dan hasilnya pun disampaikan. Tidak kemudian gara-gara viral kemudian dikembalikan lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Saya harapkan ini tidak ada lagi masalah seperti ini dan semua yang memang berhak mendapatkan pendidikan bisa menempuh pendidikan karena sejatinya ini adalah untuk masa depan bangsa kita sendiri. Terima kasih. Di apa yang mesti harus diperjuangkan untuk sesuai dengan konstitusi itu. Terima kasih Mas Adi dan pemirsa. Kita itulah akhir dari Editorial Media Indonesia sebagai penggunaan anggaran yang sumbernya dari pajak rakyat Pemprov DKI Jakarta dibuat transparan terkait dengan dana pendidikan KJMU dan menuntut pihak yang bertanggung jawab agar segera mengklarifikasi setiap hal-hal yang memang keliru. Transparansi dan penjelasan yang menyeluruh kini ditunggu oleh warga Jakarta. Kiranya sebagai penjabat gubernur yang tidak menerima mandat dari kontestasi demokrasi, Heru bisa tanpa beban politik untuk menjelaskannya. Terima kasih atas menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Iman. Sampai jumpa.